Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sifatul Rahman dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang fotografi bukan sekadar motret. Kenapa saya ngambil judul ini? Karena saat ini ya anak-anak muda ataupun orang dewasa masih belum tahu tentang fotografi. Mereka itu menyangka fotografi itu hanyalah motret, jepret, motret, dah itu aja. Padahal di dalamnya itu banyak komponen-komponen yang harus kita tahu. Oke, kita langsung aja masuk ke halaman berikutnya, yaitu pengertian fotografi. Kita wajib tahu dulu fotografi itu apa sih. Yaitu kalimat fotografi diambil dari bahasa Yunani atau yaitu fotos, yang artinya cahaya. Sedangkan grafos artinya menggambar atau melukis. Kita bisa mengambil kesimpulan dari pengertian fotografi adalah melukis dengan cahaya. Ini dalam bentuk digital. Kenapa? Karena adanya kita bisa memotret itu karena adanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya ya kita nggak bisa motret, gelap-gelapan, gelap dan sebagainya. Oleh karena itu kita membutuhkan cahaya, entah itu dari lampu, flash HP, ataupun cahaya alami yaitu matahari ataupun bulan dan sebagainya. Ya, jadi fotografi adalah melukis dengan cahaya. Kita melukis, kita menggambar dengan cahaya, tapi menggunakan teknologi yaitu entah itu HP ataupun kamera. Kita langsung masuk ke jenis fotografi. Nah, di sini ada beberapa jenis fotografi yang saya ambil, yaitu salah satunya adalah landscape fotografi. Landscape fotografi ini banyak banget dipakai sama siapa saja, karena di sini kita bisa mengambil momen pandangan ataupun suasana yang kita akan tuju dan sebagainya. Dan kalau landscape fotografi ini banyak banget momen atau banyak banget benda-benda atau komponen-komponen yang bakalan kita ambil. Contohnya kita ke gunung, kita pengen ngambil awan dan juga gunung. Nah, kita menggunakan jenis fotografi landscape untuk bisa mengambil pohon, gunungnya ataupun awannya. Yang kedua adalah makro fotografi. Nah, makro fotografi ini ya, maka fotografi ini ketika kita ingin memotret detail suatu benda ataupun daun dan sebagainya, itu dinamakan dengan jenis fotografi makro. Ataupun misalnya kalian ingin memotret serangga, tatu semut ataupun yang lain, nah itu dimasukkan ke dalam jenis fotografi makro. Yang ketiga adalah portrait. Portrait fotografi ini lebih banyak juga ya, banyak yang pakai jenis foto ini karena gampang. Dengan kita menggunakan HP saja kita bisa mempraktekkan jenis fotografi. Yang keempat adalah fashion fotografi. Jadi fashion fotografi ini adalah ketika kita ingin memotret entah itu baju, kaos, celana, sepatu, kaos kaki dan lain-lain, yaitu dimasukkan ke dalam jenis fotografi fashion. Yang berikutnya adalah teknik fotografi. Teknik fotografi ini sebenarnya banyak ya. Akan tetapi di sini saya hanya memasukkan 3 saja teknik fotografi. Yang pertama adalah motion blur, yang kedua adalah long exposure, yang ketiga adalah black and white. Motion blur adalah merupakan teknik fotografi yang digunakan untuk menonjolkan gerakan objek dalam suatu frame. Contohnya, ketika kalian ingin memotret entah itu mobil ataupun motor ataupun sepeda ya, kalian itu pingin fokusnya itu di satu mobil saja, yang lainnya pada ngeblur, itu dinamakan dengan motion blur. Itu ada tekniknya lagi. Jadi motion blur itu nggak cuma jepret ataupun ya salah jepret itu enggak, tapi ada tekniknya juga di dalam motion blurnya juga, dan ada caranya biar bisa kita menangkap dengan teknik motion blur. Yang kedua adalah long exposure. Long exposure ini adalah merupakan teknik dasar dalam fotografi yang bisa digunakan dalam berbagai situasi. Itu contohnya bisa kita kasih contoh ya.
benda yang atau objek yang kita ingin foto itu jauh dari kita, nah itu dinamakan dengan teknik fotografi long exposure. Yang ketiga adalah black and white. Black and white ini adalah foto hitam putih, ya itu gampang juga kita menggunakan teknik ini karena dengan adanya filter yang ada di HP itu kita bisa menggunakan teknik ini dan itu udah bagus juga sih hasilnya. Oke, terima kasih. Sedikit yang saya presentasikan tentang fotografi. Apabila ada kesalahan ucapan di awal sampai akhir, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.